Pendakwa yang khas dengan logat Betawi, Haikal Hasan atau Babe Haikal, mengatakan jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, maka Anies Baswedan akan diberikan posisi. Menurut Haikal, hal ini dikatakan Prabowo saat keduanya duduk bersama di Hambalang 1 bulan sebelum diselenggarakannya debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. 1 bulan sebelum acara debat itu, ketika saya berjumpa dengan beliau di Hambalang, beliau itu duduk di samping saya dan orang belum ada. Hanya berdua dengan Bapak. Babe Haikal menegaskan bahwa kisah ini benar. Dia bahkan berani sumpah memegang Al-Quran menjamin apa yang diucap tidak mengada-ngada. Kok Anies begitu ya kalau sama saya? Saya berani megang Al-Quran untuk bersumpah. Iyalah Pak. Padahal kan nanti kita pasti dia akan bergabung juga kan akhirnya kan. Artinya kalau menang gitu kan ya, pasti. Kayaknya siapapun yang menang gabung-gabung semua. Pasti juga. Bapak kan orangnya kan pemaaf. Babe Haikal mengaku saat itu dirinya cukup kikuk menanggapi curhatan Prabowo. Namun, dia berpesan supaya Prabowo tetap fokus pada tujuan dan konsisten menjaga kesehatan agar jika terpilih bisa optimal memimpin Indonesia. Tak hanya itu saja, Haikal Hasan juga mengungkap cerita terkait keinginan Prabowo Subianto menggait Anies Baswedan sebagai wakilnya di pemilu 2024. Dia mengatakan sebelum Anies ditunjuk sebagai capres oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Prabowo lebih dulu meminta Haikal membujuk Anies agar mau menjadi wakilnya di Pilpres 2024. Mendapat perintah, Haikal pun bergegas menemui Anies pada dini hari di rumahnya, wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya datang ke Pak Anies subuh-subuh, saya bilangin, Pak, Bapak diminta jadi wakil presiden daripada Pak Prabowo. Nggak mau. Subuh-subuh saya datang ke tempat Pak Anies bilangin itu. Namun, rayuan dan bujukan Haikal saat itu mendapat penolakan dari Anies Baswedan. Oh iya, sadar. Bukan melakukannya dengan sadar kalau ada risiko itu. Iya, sebab kalau dari casingan Babe kan 01 nih. dari casing ya. Casing lagi ya. Saya tuh nggak pernah gini-gini ya. Saya mau mengawali gini. Saya tuh nggak pernah menyangka responnya tuh sampai kayak begini. Segitunya. Segininya nggak nyangka. Ketika saya orang-orang tahu gitu loh bahwa saya berada di posisi 02, mereka mungkin nggak menyadari gitu ya bahwa saya bersama Pak Prabowo itu sudah kenal dan dekat dengan beliau itu dan tahu banget siapa beliau itu sejak beliau belum menikah. Oh ya? Yes. Oke. Karena mertua saya pas Pampres, ayah saya itu adalah sekretaris pribadi daripada Pak Sudarmono, wakil presiden, sehingga tahu banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Yang saya tahu beliau orang sangat yang baik, rela menjadi mu'alaf. Ya, di saat semua orang tua dan keluarganya tidak gitu kan, ini sebuah perjuangan tauhid dan beliau masuk Islam bukan karena menikah, karena memang dia tertarik dengan keislaman dan dia menjaga akidahnya, orang yang sholat, banyak sekali berbuat untuk agamanya, berapa ribu tuh mobil yang diberikan untuk para merbot, masjid-masjid yang kotor, hanya kebetulan dia masuk sebuah masjid kotor, ditemukan air-air untuk masyarakat di Indonesia Timur tuh untuk wudhu. Karena itu saya kaget begitu responnya beliau itu ketika air hancur itu di sebuah daerah di Indonesia Timur ya. Dia bilang, saya kirain jawaban dia tuh wah sekarang bisa minum, bisa mandi, bisa masak. Yang saya kaget tuh ya sekarang masyarakat sini sudah bisa sholat ya, bisa wudhu ya. Keren banget saya bilang, ini orang baik begini kok dijauhin. Kan gitu dari ya. dulu kan Be, bukan dalam rangka kampanye aja kan? Iya, dari dulu justru ini nggak diumumkan. Juga diumum nggak pernah diceritakan di mana-mana gitu. Itu yang saya tahu gitu ya. Saya tahu wataknya Pak Prabowo. You can notice this. Ketika beliau menjadi pemenang dan dunia internasional sudah menyatakan Presiden Prabowo Subianto dengan segala macam survei, saya yakin banget Pak Prabowo akan merangkul semuanya.
Dia bukan tipe orang yang memukul. Dia bukan orang pendendam. Dia bukan pendendam. Dia akan rangkul semua. Hmm. Ketika saya milih Pak Prabowo, berapa banyak proyek-proyek dicoretin semua dari instansi pemerintah. Ketika Pak Jokowi belum seperti ini. Hmm. Sampai sekarang, udah deal. Kan saya di bidang pelatihan ya. Iya, Udah deal. batalin. Semua kontrak udah jadi. H-1 dicoret ketika menterinya tahu. Oh, ini yang bicara Haikal. Hmm. Saya bersumpah demi Allah. Wallahi saya bersumpah. Hmm. H-1 Pak Menteri nggak kasih babe. Gak apa-apa udah. Emang gue makan dari dia. Dari Allah. Iya. Allah akan ganti dari tempat yang lain. Usaha saya itu, biar teman-teman tahu, usaha saya itu pelatihan. 20 tahun saya di bidang pelatihan. Motivasi, pelatihan, capacity building, semua. Karena itu walaupun backgroundnya teknik, tapi larinya ke situ. Memang jiwanya ke situ gitu kan. Itu banyak di cut. Cuman gara-gara pilih Pak Prabowo. Dan nekatnya sekarang pilih lagi gitu. Hmm. Karena saya bilang, saya yakin ini pilihan gue bener gitu loh. Hmm. Yakin lo ya? Yakin. Kan saya tahu siapa dia. Haikal? Kita sama-sama usahakan 1 putaran. Hmm. Karena apa? Karena satu yang soal biaya itu juga semakin gencar. Dan kalau 2 putaran yang mendapatkan keuntungan siapa sih? Hmm. Siapa coba? Hmm. Ya mereka-mereka juga gitu loh, yang korup-korup juga gitu loh. Iya, iya. Ini para pemodal, baik pemodal di beberapa titik itu, juga mengharapkan 1 putaran loh. Iya. Karena pasti kalau 2 putaran dia dikeduk lagi kan. Udah lelah, Bek? Iya, capek gua. Mau modalin lu lagi dong gitu kan gitu. Udahlah saya bilang. Kita dukung 1 putaran harus selesai.